Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab baru. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang klasifikasi, kali ini saya akan membahas tentang clustering. Dulu pernah kita bahas tentang apa bedanya clustering sama klasifikasi. Mereka tuh hampir mirip. Nanti bisa dicoba dilihat lagi ya pada video yang sebelum-sebelumnya apa bedanya clustering sama klasifikasi. Nah, secara umum kalau bedanya clustering sama klasifikasi, kalau klasifikasi kemarin itu termasuk dalam supervised learning, artinya pembelajaran yang diawasi. Itu sangat terlihat pada datanya. Data inputnya pada klasifikasi dia memiliki target. Tapi kalau untuk clustering itu termasuk dalam unsupervised learning. Artinya pembelajaran yang tidak diawasi. Proses learning yang tidak diawasi, artinya untuk datanya sendiri, clustering itu data yang digunakan adalah data tanpa target, jadi data dengan atribut-atributnya tanpa target atau label di setiap tupelnya. Paham ya? Jadi kalau untuk klasifikasi kita datanya ada labelnya atau ada targetnya. Kalau untuk clustering datanya tidak ada label ataupun targetnya, tapi nanti sama-sama pengelompokan. Kalau klasifikasi, dia pengelompokan berdasarkan labelnya. Tapi kalau untuk clustering, dia akan melakukan pengelompokan berdasarkan kemiripan datanya. Ya sama saja sebenarnya. Oke, secara umum, kalau definisi dari clustering adalah suatu cluster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Nah, jadi sekelompok data yang memiliki kemiripan. Jadi cluster sendiri ini berguna untuk mengelompokkan objek-objek data yang memiliki kemiripan ke dalam satu grup dan yang berbeda dengan tidak sama kemiripannya atau tidak ada kemiripan, dia masuk ke grup lain atau dikelompokkan ke dalam grup lain. Jadi cluster pengelompokan. Kemudian jadi semakin besar tingkat kemiripan atau similarity di dalam suatu grup, dan semakin besar tingkat perbedaan di antara grup, maka akan semakin baik atau lebih berbeda clustering tersebut. Artinya, misalkan ini dalam satu kelompok ini semakin mirip, nilai kemiripan sangat bagus, berarti sistem cluster kita sudah sangat bagus. Semakin jauh perbedaan antar cluster, itu juga semakin bagus lagi. Paham ya? Atau kalau di sini dituliskan jarak setiap data pada klasternya, satu klaster itu sangat minim. Kemudian jarak antar klaster itu sangat maksimum atau maksimalis, sangat tinggi. Nah, tujuan pengelompokan ini untuk apa? Ada banyak sekali tujuannya. Kalau kemarin clustering, ya kita klasifikasi kita tujuannya adalah mengklasifikasi data berdasarkan labelnya, berdasarkan data-data sebelumnya. Tapi kalau untuk clustering ini ada dua tujuan. Menurut Prasetyo ya, jadi dibagi menjadi dua kelompok, dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk clustering untuk pemahaman, dan yang kedua adalah clustering untuk penggunaan. Jadi kalau untuk pemahaman itu, jadi yang pertama untuk pemahaman ya. Jadi saya bacakan dulu. Biasanya proses pengelompokan untuk tujuan pemahaman hanya sebagai proses awal untuk kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan seperti summarization, kemudian pelabelan kelas dan sebagainya. Jadi kalau untuk pemahaman, jadi data yang mau di-cluster dimasukkan ke dalam sistem clustering, dia akan menghasilkan suatu cluster data. Ya, dari cluster data tersebut langsung dipahami, artinya digunakan. Jadi kelompok ini misalkan ya, saya punya data A. Data A itu dimasukkan dalam sistem clustering. Setelah dimasukkan ke dalam sistem clustering, dia akan terbagi menjadi beberapa cluster. Misalkan ya, ini saya ambilkan di sini. Data dimasukkan ke dalam sistem, kemudian dibagi menjadi beberapa cluster misalkan. Nah, berarti kalau tujuan untuk pemahaman, artinya kita harus menganalisis setiap cluster ini. Kan dari data tadi kan ada beberapa fitur ya. Nah, dari data tadi ada beberapa fitur dan kita analisis berdasarkan data yang kita masukkan tadi, kira-kira
dia itu mengelompok berdasarkan apa? Bisa dicari nanti berdasarkan rata-ratanya atau berdasarkan standar deviasinya atau apapun yang bisa kita analisis di sini. Misalkan, ternyata di sini semua klaster ini mengelompok, misalkan ya data setiap kota, jarak setiap kota dan potensinya, misalkan ya. Ternyata data ini terklaster berdasarkan kemudahan dalam akses jalannya atau mungkin tingkat banyak pariwisatanya atau bagaimana. Itu bisa kita analisis berdasarkan data yang sudah terkelompok dan kita bandingkan hasil klasternya dengan data mentahnya tadi. Kira-kira dia kita analisis mengklaster berdasarkan apa. Itu kalau untuk pemahaman. Jadi kita bisa hanya untuk pemahaman saja. Jadi klaster ini ternyata dia mengelompok berdasarkan kemiripan apanya. Klaster ini dia mengelompok berdasarkan kemiripan apanya, seperti itu. Jadi dari hasil klaster ini langsung dianalisis. Bisa juga nanti untuk dipakai data pelabelan, artinya misalkan data awal itu data mentah yang kita ambil dari objek apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil dari objek tertentu, kemudian kita clustering, baru kita labeli. Jadi cluster A ini kita labeli 1, cluster B kita labeli 2, cluster C kita labeli 3. Nah, nanti itu data bisa digunakan untuk proses klasifikasi, memudahkan. Jadi kan kita tahu ternyata cluster A itu jenis ini, cluster B jenis ini, cluster C jenis ini. Itu untuk tahap awal data klasifikasi bisa. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang kedua, jika untuk penggunaan, tujuan utama clustering biasanya adalah mencari prototipe kelompok yang paling representatif terhadap data, memberikan abstraksi dari setiap objek data dan kelompok di mana sebuah data terletak di dalamnya. Nah ini, jadi kalau untuk clustering dengan tujuan penggunaan, ini bisa juga salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan tadi untuk pemahaman, jadi dari data yang hasil clusternya langsung kita gunakan untuk kita analisis atau kita buat untuk data calon klasifikasi di supervised learning ya. Kalau untuk penggunaan ini biasanya umumnya itu digunakan untuk preprocessing. Jadi clustering ini contohnya itu bisa digunakan untuk seleksi data. Jadi pemilihan data, misalkan data kita sangat besar sekali. Misalkan ya, datanya sangat besar sekali atau big data. Itu kalau misalkan kita masukkan ke dalam sistem, dalam komputer kita, itu kemungkinan besar itu bisa tidak mampu komputer kita. Jadi kita perlu melakukan seleksi data. Artinya, data yang kita punya itu pastikan ada data-data yang mirip kan? Nah, kemudian kita bisa menggunakan clustering ini untuk preproses seleksi data. Itu contohnya. Kemudian, ini ada contohnya. Jadi clustering untuk pemahaman. Jadi contoh tujuan clustering untuk pemahaman diantaranya di bidang biologi. Jadi misalkan kita punya data hewan dengan data gennya. Kemudian kita cluster. Nah, data hewan tersebut bisa kita kelompokkan. Ternyata berdasarkan data gen, data yang kita punya ini tercluster sesuai spesiesnya, seperti itu, atau sesuai apanya begitu, karakter apanya. Kemudian yang kedua, misalkan di bidang information retrieval, artinya web search, pencarian data di web, bidang klimatologi atau pengelompokan pola tekanan udara yang berpengaruh pada cuaca. Kalau di bidang bisnis misalkan pengelompokan konsumen yang berpotensi untuk analisa dan strategi pemasaran. Jadi pengelompokan konsumen. Kalau misalkan untuk clustering untuk penggunaan, tadi yang saya bilang biasanya untuk digunakan preproses. Jadi contoh tujuan clustering untuk penggunaan di bidang summarization itu dengan semakin besarnya jumlah data, maka ongkos melakukan peringkasan semakin mahal atau berat.
Maka perlu diterapkan pengelompokan data untuk membuat prototipe yang dapat mewakili keseluruhan data yang digunakan. Bisa digunakan untuk sampling lah bahasanya ya. Jadi data yang besar. Kemudian yang kedua untuk kompresi. Jadi data yang terletak dalam satu klaster dapat dikompresi dengan diwakili oleh indeks prototipe yang dikaitkan dengan kelompok. Jadi teknik kompresi ini dikenal dengan quantization factor. Jadi tadi saya bilang, jadi misalkan data diklasterkan, kemudian misalkan jadi 3 klaster. Di klaster pertama kita ambil data sekian, di klaster kedua kita ambil data sekian, di klaster ketiga kita ambil data sekian yang bisa mewakili setiap klasternya. Itu ada contoh kompresi data. Kemudian aplikasi-aplikasi dari teknik clustering. Ini hanya contoh saja ya. Jadi untuk bidang teknik biasanya digunakan dalam bidang biometric recognition, speech recognition, kemudian analisis sinyal radar, noise removal tadi penghapusan noise. Nah itu salah satunya untuk cleaning juga, cleaning data. Kemudian yang kedua di bidang ilmu komputer. Jadi bisa untuk web mining, kemudian analisa database spasial, kemudian information retrieval, kemudian textual document collection dan image segmentation. Itu hampir sama dengan klasifikasi, tapi kalau untuk clustering ini lebih fleksibel. Artinya dia bisa ngelompok berdasarkan apa? Tergantung atribut yang kita gunakan. Sesuai atau tidak lah, ini mana juga salah satu kelemahannya untuk clustering. Jadi kalau kita tujuan kita apa, kemudian atribut yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan tujuan kita lah, itu bakalan salah kaprah juga. Kemudian yang ketiga di bidang medis, ini digunakan untuk mengidentifikasi taksonomi dalam bidang biologi. Kemudian identifikasi fungsi protein dan gen, diagnosa penyakit dan penanganannya. Itu kalau di medis. Kemudian kalau di astronomi, digunakan untuk pengelompokan bintang dan planet, menginvestigasi formasi tanah, mengelompokkan wilayah atau kota. Digunakan dalam studi tentang sistem pada sungai dan gunung. Berarti sebenarnya aplikasinya itu banyak sekali untuk data mining. Kemudian di bidang sosial, digunakan pada analisa pola perilaku, identifikasi hubungan antar budaya yang berbeda. Nah, ini nanti untuk skripsi kalian juga bisa sebagai bahan. Pembentukan sejarah evolusi bahasa, kemudian studi psikologi kriminal. Kemudian yang keenam, ekonomi. Jadi penerapan pada pengenalan pola pembelian, karakteristik konsumen, kemudian pengelompokan perusahaan, kemudian analisa tren stok dan sebagainya pada bidang ekonomi. Nah, itu sangat banyak sekali kegunaannya. Itu juga bisa digunakan sebagai ide tugas akhir nanti ya. Kemudian tipe-tipe clustering. Jadi clustering itu ada 2 macam. Ada partitional clustering. Jadi clustering terpartisi adalah himpunan objek data ke dalam subhimpunan atau cluster yang tidak overlap, sehingga setiap objek data berada dalam satu cluster kalau partisi. Kemudian hierarchical clustering adalah cluster yang memiliki subcluster. Jadi himpunan cluster bersarang yang diatur dalam bentuk tree. Jadi kalau untuk hierarchical clustering dia bentuknya seperti pohon. Nah, ini contohnya. Jadi partitional clustering, kalau ini adalah hierarchical clustering. Jadi dari data cluster ini dituliskan dalam bentuk atau digambarkan dalam bentuk pohon. Jadi kalau misalkan nanti kita mau buat 3 cluster, berarti kita potong di sebelah sini set. Berarti yang merah ini menjadi cluster 1, yang hijau jadi cluster 2, yang biru jadi cluster 3. Kalau misalkan lagi kita mau potong lagi di bawahnya, misalkan ini kita potong di sini, nanti bisa jadi berapa cluster. Seperti itu, paham ya? Oke. Kemudian algoritma clustering. Itu sudah ada banyak ya. Ini saya sebutkan Kamins, Kamedoids, kemudian hierarchical clustering. Tapi nanti yang saya bahas di sini hanya 2 saja, yaitu Kamins sama hierarchical clustering. HC biasanya umumnya.
Nah, kemudian kalau yang kita bahas sekarang itu Cummins clustering dulu. Jadi Cummins clustering adalah metode untuk mengelompokkan item ke dalam kelompok, atau di mana K-nya itu, jadi K-nya ini sama KNN kemarin ya. Jadi K ini adalah jumlah kelompok yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita mau buat 3 cluster di data tersebut, berarti K-nya ini 3. Kalau misalkan kita mau buat 4 cluster, berarti K-nya itu 4. Nah, kemudian kelompok atau cluster yang dibentuk itu dengan meminimalkan jumlah dari Euclidean distance. Jadi dari data tersebut masing-masing dihitung jaraknya dengan menggunakan Euclidean distance. Sebenarnya nggak hanya Euclidean distance, bisa juga pakai perhitungan jarak yang lain. Tapi kalau umumnya kita menggunakan Euclidean distance. Tapi nanti kalau misalkan mau deskripsi, mau membandingkan pakai Manhattan atau Minkowski dan sebagainya, boleh. Menghitung jarak antara data dengan titik pusat atau centroid yang berkorespondensi. Jadi kita tadi kan yang pertama kita pengennya K-nya berapa kelompok kan, berarti kita pilih 3 titik untuk menjadi centroidnya di dalam Cummins nanti. Nah, centroid itu apa? Jadi centroid itu adalah titik pusat data. Dalam hal ini kita mengasumsikan rata-rata vektor sebagai centroid. Jadi untuk menentukan centroid itu ada banyak juga. Nah, ini adalah algoritma dari Cummins clustering. Jadi yang pertama kita pilih jumlah cluster yang kita inginkan dulu. Jadi misalkan dari data kita pengen 3, 4, atau 5 cluster yang kita inginkan. Itu sebagai K-nya. Kemudian setelah kita pilih jumlah clusternya, kemudian yang kedua, kita inisialisasi ke pusat klasternya. Itu ada banyak cara. Kemudian yang ketiga, alokasi semua data atau objek ke klaster terdekat. Jadi tadi kita pilih klasternya sekian. Ada berapa klaster, kemudian kita pilih inisialisasi K pusatnya atau centroidnya sebanyak K tadi. Kemudian kita alokasi semua data ke klaster terdekat. Kemudian hitung kembali pusat klaster dengan menggunakan keanggotaan klaster. Kemudian tugaskan setiap objek untuk memakai pusat klaster yang baru. Nah, kemudian langkah-langkah Cummins-nya itu secara umum ya, secara detailnya. Yang pertama tentukan K-nya tadi. Kemudian secara sembarang pilih K buah catatan sebagai pusat kelompok awal. Jadi kita pilih K centroidnya. Kemudian untuk setiap catatan tentukan pusat kelompok terdekatnya dan tetapkan catatan tersebut sebagai anggota dari kelompok yang terdekat pusat kelompoknya. Jadi setiap data dihitung jaraknya ke masing-masing centroidnya. Kemudian selanjutnya hitung rasio antara besaran between cluster variation sama within cluster variation. Lalu bandingkan rasio tersebut dengan rasio sebelumnya. Bila kalau sudah ada ya. Jika rasio tersebut membesar atau semakin besar, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya ya, langkah keempat. Kalau misalkan sama, hentikan. Jadi di langkah keempat kita perbarui pusat-pusat dari kelompoknya itu berdasarkan kelompok yang didapatkan dari langkah ketiga, dan kembalilah ke langkah ketiga. Nah, ini lebih detailnya bagaimana nanti kita pada video di praktikumnya. Nah, ini ilustrasi Cummins-nya. Jadi yang biru ini adalah centroidnya. Nah, kemudian titik-titik ini adalah datanya. Berarti jadi ini ada 5 cluster. Ini yang biru ini adalah centroidnya. Berarti yang hitam-hitam ini adalah jarak terdekat dengan masing-masing centroid yang di sini. Nah, nanti untuk analisisnya kita hitung kemiripan setiap klasternya. Kalau kita lihat di yang ini, data ini kan sangat jauh ya. Kalau misalkan cluster ini, dia ke cluster ini sama cluster ini kan sangat mirip. Nah, ini nanti bisa kita analisis untuk membersihkan data misalkan ya. Jadi ini dinamakan dengan cluster atau partisi. Nah, kemudian untuk inisialisasi titik pusatnya itu ada 3 cara.
Ada banyak cara sebenarnya, kita bisa yang saya bahas di sini ada 3 cara. Yang pertama, untuk centroid kita pilih secara dinamik. Jadi metode ini tepat digunakan jika data baru ditambahkan secara cepat dan banyak. Untuk menyelesaikan persoalan, inisial cluster dipilih dari beberapa data baru. Misalnya jika data dikelompokkan jadi 3 cluster, maka inisial cluster berarti 3 item pertama dari data yang baru tadi. Kalau misalkan artinya kalau pemilihannya secara dinamik ya, jadi kan bisa jadi kita sudah mengcluster, kemudian ada data baru yang dimasukkan cluster lagi. Berarti kita pilih data tersebut juga sebagai centroid. Kemudian yang kedua, dipilih secara random. Jadi ini yang paling sering digunakan. Jadi kita pilih secara random. Nah, untuk penentuan centroid ini juga sangat berpengaruh ke proses clusternya. Jadi di Cummins itu ada yang namanya iterasi ya dari setiap proses Cummins-nya. Nah, kalau misalkan kita memilih centroid yang kurang tepat, bisa jadi proses iterasinya itu lebih panjang. Nanti bisa kita eksplorasi. Kemudian yang ketiga, memilih dari batasan nilai tinggi dan rendah. Jadi tergantung pada tipe datanya. Nilai data tertinggi dan terendah dipilih sebagai initial cluster. Atau misalkan mau membuat 3 cluster, berarti kita pakai Q1, Q2, Q3 dari datanya. Bisa pakai quartile dan sebagainya. Ada banyak cara. Nah, ini contohnya. Misalkan di salah satu toko penjualan buku sedang melakukan suatu analisis, jadi penjual buku melakukan analisis penjualan. Nah, toko buku ini melihat item-item apa saja yang menjadi tolak ukur penjualan. Jadi data ini berdasarkan dari toko XXX yang pemiliknya langsung berikan data yang berkenaan dengan penjualan buku di toko tersebut. Jadi mau kita cluster. Jadi misalkan ini sampel datanya, ada 20 data. Ada judul buku, penulis, sama penerbit. Kemudian ada data penjualan. Jadi ini data harga sama penjualan. Jadi ini adalah data harga, potongan, sama penjualan. Jadi yang pertama kita harus mengasumsikan datanya dulu supaya mudah kita analisis ya. Jadi misalkan untuk setiap judul kita namai judulnya dengan huruf nih. Jadi A sampai T ya. Kemudian penulisnya, penulis dari setiap buku ini juga kita asumsikan. Jadi kalau misalkan tadi kan kita sudah punya data penulis ya di awal. Nah ini kalau misalkan nama penulisnya kita asumsikan dengan angka. Jadi misalkan Fatihudin Abdul Yasin itu notasikan dengan 1, 2, dan seterusnya. Jadi misalkan ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti untuk ini ada 19 data. Artinya dalam satu buku itu ada dalam satu penulis itu ada 2 buku yang ditulis. Contohnya yang ini ya. Nah ini tuntunan wajib. Nah, tuntunan mandi wajib sama surat Yasin ini sama-sama ditulis oleh M. Anwar. Berarti nanti untuk data kita yang bagian M. Anwar itu double yang ini. Jadi penulisnya hanya 19 sebenarnya ya. Berarti kalau penulis 1 kita asumsikan dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 19. Kemudian untuk harga. Nah, harga ini supaya mudah itu kita buat interval dulu. Jadi dari data yang kita punya kita buat interval datanya. Harga yang antara 5.000 sampai 20.000 ada 1. Harga yang 21 sampai 35.000 ada 2 dan seterusnya. Ini asumsinya ya. Jadi harga antara 81 sampai 95.000 itu kita asumsikan dengan angka 6. Jadi kita sesuaikan harga yang kita tadi dengan ini. Kemudian interval jumlah penjualan juga kita buat intervalnya. Jadi misalkan kalau dalam penjualannya sebanyak 1 sampai 5, berarti kita asumsikan dengan 1. Kalau 6 sampai 10 kita asumsikan dengan 2 dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita buat datanya, jadi kalau misalkan kita buat datanya seperti ini. Jadi
Data yang pertama tadi penulisnya kan penulisnya adalah Fatihudin Abdul Yasin berarti 1. Yang kedua Syekh Hamid itu 2 dan seterusnya. Kalau untuk yang data ke 18 sama 19 sama-sama M Anwar berarti dia sama-sama 18. Kemudian kalau untuk range harganya, buku yang pertama harganya 15.000. Berarti tadi kan kita tentukan range-nya harga 5.000 sampai 20.000 berarti kita asumsikan dengan 1. Kalau misalkan harga 51 sampai 65.000 kita asumsikan 4. Nah, karena ini harganya adalah 15.000 berarti kita masuk di range asumsi 1 tadi. Kemudian kalau 17.000 juga masuk di asumsi 1. Kalau 92.000 masuk di asumsi 6. Begitu juga untuk jumlah penjualan. Kalau misalkan 1 sampai 5 tadi kan asumsinya 1. Kalau 6 dan seterusnya, 6 dan sampai sekian itu asumsinya 2. Berarti kalau misalkan buku pertama ini yang terjual 6 buah, berarti kita asumsikan 2. Seperti itu ya. Ini adalah hanya merubah datanya. Nah, kita simbolkan V1 itu asumsi penulis, V2 asumsi harga, V3 itu adalah asumsi jumlah penjualan. Sehingga data yang kita pakai nanti adalah data angka seperti ini. Jadi asumsi judul, kemudian V1, V2, V3. Jadi judul, penulis, harga, sama jumlah penjualan. Artinya, atribut yang kita gunakan untuk di klaster nanti itu adalah V1, V2, sama V3. Jadi penulis, harga, sama jumlah penjualan. Judul tidak termasuk karena judul itu nama datanya. Jadi nanti yang kita olah adalah 3 ini. Data numerik. Karena memang kalau di dalam komputer kita bukan lebih mudah ya, memang mereka di komputer itu hanya mengolah data numerik. Artinya kalau misalkan kita datanya huruf otomatis atau datanya gambar, kita harus konversi dulu data tersebut ke dalam data numerik. Nah, ini adalah data yang kita pakai nanti. Nah, untuk selanjutnya kita bahas nanti di video praktikum. Oke ya. Supaya lebih mudah untuk praktikumnya kita pakai Excel dulu. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang tanyakan seperti biasa bisa tanya via WA boleh, email boleh, atau tanya langsung ke saya juga boleh. Oh ya, karena masih suasana Syawal, jadi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk semua yang melihat video ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.